Jadi maksudnya mentor saya selalu bilang bahwa jangan sampai kita memulai entrepreneurship hanya karena lagi hype. Nanti 5 tahun lagi kita bakal jadi sangat menyayangkan waktu kita yang udah kita spend. Sayang, mending kita kerja aja, tajir gitu kan, cepat. Teman-teman jago semua soalnya. Bukannya berarti teman jangan, enggak. Besok saya kasih tahu kalau teman mau mulai modalnya apa. Tapi maksudnya pastikan di titik ini lagi teman-teman mempersiapkan diri lagi nih. Jalan ke depan ini panjang. Ini nggak 3 bulan, nggak 6 bulan, 10 tahun. Minimal 10 tahun setnya. Kalau nggak susah. Banyak entrepreneur yang bilang, kenapa kalau sukses? Bukan kenapa saya sukses. Ini sesimpel hanya karena saya nggak pernah quit. Ya kalau saya nggak pernah quit, saya ada terus dong. Makanya dibilang sukses ya karena saya ada terus gitu. Tapi ini bukan karena saya sukses. Simpel itu dibilangnya. Oke, nangkap ya. Oke, lanjut. Jadi tadi pertanyaannya, yang saya mention adalah apa sih sebenarnya formula untuk bisa sukses dari pengalaman kita, gitu kan? Ini kan kayaknya $1 billion question dan ternyata jawabannya ternyata cukup simpel. Ngelakuinnya yang cukup susah. Mungkin teman-teman tahu akan statistik ini. Jadi ini data yang didapat dari sebuah penelitian akan bisnis. Ternyata kalau misalnya tahun ini nih ada 1000 bisnis, 5 tahun kemudian 80% bakal mati, pasti. Ini pasti. Ini 80-20 rules lah. Cukup oke. Dan teman-teman mau lihat di mana juga oke. Ngitung aja gini. 2011 ada berapa startup yang muncul? Ada kan bisnis 330. Akhir 2011 sisa berapa? Di bawah 100. Baru setahun, baru 5 tahun. Nah, ya jadi ini kira-kira chart biasanya. Jadi ada dari 1000 bisnis yang muncul pada tahun itu, kemungkinan besar yang sukses di tahun kelima sisa 20%. Dan yang menarik dari data ini adalah 20% sisanya ternyata 5 tahun lagi 80%-nya juga kemungkinan besar bakal gagal. Cuma 20% yang berhasil. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa menjadi yang 20% itu kan, salahnya 4% terakhir itu. Jadi kalau dari 1000 tadi cuma sisa 40 di 10 tahun. Ini kalau bahasa di buku-buku bisnis biasanya dia bilang ini good to great company, atau mungkin kalau udah 50 tahun dia bilang good to last company misalnya. Memang company bisa dibangun karena sustainability yang sangat tinggi dan itu sangat-sangat susah. Bukan berarti kita kalau jadi pebisnis harus bikin seperti ini, enggak juga. Sebenarnya kita ambil poin di sini 3 tahun udah untung ya udah gitu kan. Pas lagi trennya, pas udah enggak ya udah pindah bisnis sebenarnya nggak salah karena emang itu ini dari statistik. Tapi yang saya mention adalah apa sih resep yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini, dan dari resep-resep yang dilakukan itu mudah-mudahan kita bisa mempelajari sesuatu sehingga kita bisa mengimplement di bisnis kita. Kira-kira yang saya akan share. Nah, simpelnya gini. Jadi pernah pada suatu waktu ini dari pengalaman kita berpikir bahwa untuk kita sukses kita perlu resource. Bener kan, kita perlu resource, kita punya capital, kita perlu talent yang lebih jago lagi, kita perlu teknologi yang lebih bagus lagi, kita perlu fasilitas yang lebih bagus lagi, kasur yang lebih bagus, kita perlu network yang lebih bagus. Waktu itu kita berpikir bahwa kita perlu itu gitu, dan akhirnya kita cari semua dan pernah pada saat itu kita punya semuanya dan Indian kita tetap masih belum bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi ternyata setelah habis itu kita banyak belajar, banyak baca, banyak tanya mentor. Ternyata ini bukan yang paling penting untuk menuju kesuksesan, walaupun ini penting. Nah, itu penting banget. Jadi kalau nggak punya modal susah. Misalnya gini, kayak kita misalnya pulang ke kampung gitu kan, terus nanya, mau ngapain gitu, sama paman tanyain, mau ngapain? Oh, mau bisnis, paman gitu kan. Oh, kamu udah punya modal? Tanyain biasa gitu kan. Kalau nggak punya modal, oh, udah ada nggak orangnya, pegawai nyari di mana gitu kan? Lu nyarinya dari sini, dari desa sini misalnya, atau misalnya, oh udah ada channel belum? Channel bahasanya kan beda, pasar tuh channel, kita punya channel. Ya, misalnya jadi di awal biasanya ketika kita mulai bisnis banyak fokus kita ke arah resources. Nggak salah, benar, tapi punya ini aja bukan yang paling penting. Ntar saya kasih contoh. Nah, terus waktu itu kita mikir bahwa kita berarti harus belajar tentang manajemen dong. Oh ya, karena kita kan bisnis, jadi kita harus banyak belajar manajemen. Waktu itu kita pernah pada suatu momen 2009, waktu masa-masa yang itu kita training gitu. Itu kan pas masuk training itu, ini nggak ngerti apa, ketemu ini semua jago-jago gitu kan, cukup banget. Pokoknya setiap pulang tuh pasti galau karena nggak ngerti dia ngomong apa, nggak ngerti. Jadi karena galaunya itu ngomong sama teman-teman founder, gimana ya caranya biar kita bisa lebih cepat mengejar kemampuan bisnis. Minimal kita ngerti dulu lah temennya, diajak ngobrol nyambung lah. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita founder sepakat, ada 18 orang waktu itu, dan pas ada beberapa orang yang katanya mau ikut, kita membuat kesepakatan di mana kita baca satu buku 1 minggu dan bukunya di-share. Itu yang menyebabkan kita jam 2 belum tidur karena harus baca buku. Dan bukunya kita harus bikin resume di akhir minggu dan resume itu harus di-share. Dan itu terjadi sekitar 3-6 bulan. Jadi waktu itu satu Gramedia itu udah hafal bukunya. Buku-buku zaman tuh kayak Blink, Outliers, buku-buku seri yang sekitaran itu tuh udah hafal semua karena semuanya udah dibaca.
Jadi waktu itu oh ya udah cukup tahu lah, ceritanya udah cukup tahu, aku sebenarnya belum tahu juga. Itu kan ceritanya baca dari buku atau tidak, atau sok-sokan kan. Soalnya sebenarnya cukup banget. Tapi ini penting, kita waktu itu belajar banyak akan manajemen dan kita merasa oh kalau punya manajemen skill lebih bagus dong, karena selain kita punya resource kita punya manajemen. Benar. Tapi ternyata setelah kita dalami lagi dan kita mempelajari perusahaan-perusahaan yang bisa long lasting, ini bukan yang paling penting. Ini penting, mungkin lebih penting dari resource, tapi ini aja nggak cukup, kira-kira gitu. Maksudnya terus yang cukup apa sih, yang bagus apa sih? Nah, kalau teman-teman suka nonton TED.com, ini saya sebenarnya ngambil teorinya dia. Jadi di TED itu ada satu, mungkin kalau teman buka sekarang dia udah jadi video yang paling terkenal ditonton di TED. Pertama kali kita nemuin videonya dia itu tahun 2009 akhir atau 2010 awal ya, sekitaran itu. Dan itu videonya TEDx. Dan orang pada nggak tahu video itu. Kita kebetulan stumble itu, oh ini keren banget, itu tontonin anak-anak semua. Terus tiap lagi galau nontonin ini gitu. Jadi dia menceritakan akan bagaimana sih sebuah company atau sebuah perusahaan atau sebuah leader itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan as simple as ternyata bahwa kuncinya adalah bagaimana kita bisa berpikir atau kita bisa mulai itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Contoh, dia langsung ngasih contoh aja biar gampang. Contohnya dia di teman bagi nonton karena saya mungkin tidak resemble dia punya real speech, tapi saya kasih contoh kecil aja. Jadi dia kasih contoh, misalnya dia bandingin dua perusahaan Apple sama TiVo. Ini dia sebenarnya tahun 2009. Jadi dia bilang Apple itu semua orang tahu kan itu perusahaan yang oke, wah gitu kan. Nah, kalau teman-teman dari IT waktu dia ngomongnya gitu, dia bilang kalau yang orang-orang dari IT bilang bahwa Apple itu bukan perusahaan teknologi yang wah gitu, karena teknologi Apple itu so-so sebenarnya. Secara teknologi Apple tuh nggak hardcore banget gitu-gitu aja sebenarnya. Maksudnya teknikal ya, geeks banget itu sebenarnya tuh maju pula teknologinya Apple. Tapi dibandingkan sama sebuah perusahaan namanya TiVo itu selalu berusaha merekrut engineer paling jago lulusan tahun itu juga di US. Selalu dia berusaha. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita lebih dengar Apple daripada TiVo kan? Itu as simple karena Apple itu selalu mulai dari dalam keluar dan TiVo dari luar ke dalam. Maksudnya apa? Even sampai message marketingnya juga berbeda gini. Jadi contohnya gini, Apple itu selalu berusaha mulai dengan why. Kenapa sih dia di sini? Dan why-nya Apple itu cukup simple. Dia pengen masuk dan memberikan user experience yang paling baik dan masih memberikan style yang bagus, cool gitu kan. Jadi kuncinya dia cuma user experience yang paling simple dan cool. Simple itu. Makanya dan kebetulan dia bikin handphone, jadinya iPhone. Tapi tujuan Apple itu bukan bikin handphone. Dia pengen memberikan user experience yang simple dan stylish. Kebetulan dia bikin handphone, word-nya handphone. Kita bakal mungkin lebih nangkap sih, maksudnya misalnya gini, kalau karena dia sangat konsisten seperti itu, semua orang ngomong kayak gitu, fansnya juga mengerti bahwa Apple tuh seperti itu, jadi jiwanya tuh dapet. Jadi kalau kita ditanya, kira-kira Apple kalau bikin mobil bakal kayak gimana, udah mulai kebayang gitu, oh mobil Apple tuh bakal simpel banget, kita di dalam udah kebuka pintu sendiri, duduk, pencet tombol, saya mau kesini jalan sendiri dia misalnya, itu mobilnya Apple. Karena dia stylishnya ada dan user experience yang paling simpel, ketika dia belum bisa deliver itu dia nggak bakal keluarin mobil dulu. TiVo itu kebalik. Dia perusahaan yang bikin sesuatu yang fiturnya tuh keren banget. Jadi pada waktu 2008 sebelum Smart TV booming, dia udah bikin duluan dari Smart TV. Dan dia bilang, oh ini TV yang super keren, betul belum ada istilah Smart TV. Karena dia selalu fokus di watt, orang-orang engineer semua kan fokusnya di watt, oh TV ini bisa ngapain, oh fiturnya banyak, listnya banyak. Itu mengakibatkan value si perusahaannya juga, yang penting kita bikin banyak fitur, paling keren, fiturnya yang paling banyak gitu. Ini perusahaan ini fiturnya cuma 3, kita fitur 17 lah. Dia selalu fokus di situ. Dan akhirnya orang marketingnya juga gimana? Dia selalu berusaha gini, lagi pameran juga, Pak, lihatin ini ada TV baru. Oh gimana TV-nya? Iya ini udah fitur bla bla bla, fiturnya apa aja? Oh bisa skip komersial, oh betul bisa lagi. Oh kalau Bapak suka nonton film ini, dia bakal ngerekamin otomatis. Terus oh kalau Bapak bisa browsing internet, gua nggak percaya lu ngapain gue dengerin, terlalu banyak fiturnya gitu kan. Tapi dia kasih contoh gimana kalau misalnya TiVo selalu berusaha mulai dari why. Why-nya TiVo itu apa? Misalnya dia bilang, kalau misalnya TiVo adalah perusahaan yang punya misi untuk membantu semua orang mengontrol kehidupannya dia. Misalnya itu aja simpel. Kalau itu iya, artinya engineer juga bakal bikin seperti itu. Dia bakal bikin gimana TV-nya itu berusaha nge-resemble bahwa TV-nya itu mengontrol kehidupan. TV ini untuk orang-orang yang pengen mengontrol kehidupan dia. Bukan TV-nya mengontrol, itu kayak Pinky and the Brain menguasai dunia. Nah, terus misalnya bayangkan ketika si orang salesnya ketika jualan, dia bakal bilang, oh
Kami adalah perusahaan yang ingin membantu banyak orang untuk mengontrol kehidupan dia. Terus ada orang lewat, nah kalau bapak adalah orang yang ingin mengontrol kehidupan dia, kehidupan anda, si bapaknya bakal mikir, bener juga, semua orang pasti pengen dong, makin bisa mempunyai kontrol dalam kehidupan, bener kan? Ya saya juga orang yang pengen mempunyai kontrol dalam kehidupan. Oh, kita punya TV nih buat anda, TV yang anda bisa kontrol. Karena TV sekarang nggak bisa dikontrol, kenapa? Ditonton komersial, kamu mau gitu, oh bener juga ya, ini bisa skip komersial, oh keren juga nih TV. Tapi nangkap ya, hanya dengan approach yang berbeda, sebuah organisasi bisa evolve dengan sangat berbeda. Nah, saya kasih contoh yang lebih ekstrim, tapi contoh yang lebih simpel. Contoh yang paling ekstrimnya itu adalah ini, aviation discovery. Jadi dia kasih contohnya di situ juga sih. Jadi kita tahu kan siapa penemu pesawat terbang, saya nggak usah nanyain, teman udah tahu, mereka saudara. Yang menarik adalah pada 10 tahun ketika masa-masa pengembangan pesawat terbang ini, orang yang paling terkenal pada masa itu namanya Samuel Crichton Langley. Sebenarnya susah ngomongnya Samuel aja. Jadi pada masa itu, orang-orang yang digadang-gadang akan menemukan pesawat terbang itu namanya Samuel ini. Kenapa? Sesimpel karena yang pertama, dia di-fund $50.000 oleh government. Mungkin duit sekarang itu sekitar ratusan triliun. Itu tuh pokoknya duit nggak terbatas lah buat bikin pesawat terbang. Terus yang kedua, dia punya akses ke all universities professor. Maksudnya apa? Dia tinggal telepon, hey, dari Stanford tolong kirimin ya profesor kamu paling jago di bidang ini. Hey, dari sini tolong kirimin ya profesor kamu yang paling jago. Seluruh dunia bisa kirim ke dia. Terus orang bilang, oh harus punya market dong. Dia keluar rumah aja langsung wartawan nanyain kapan pesawat ready, kita udah mau naik. Ya kan artinya market juga udah ready. Semua elemen yang dibilang kalau kita mau mulai bisnis dia punya. Kenapa dia nggak terkenal? Tanyaan kan. Nah saya bandingin sama teman satu kita lagi, Wright Brothers. Yang menarik adalah ketika dia berusaha menemukan pesawat terbang, dia di-fund dari toko sepedanya dia. Ini jadwal kerjanya dia. Jam 8 sampai jam 5 itu jualan sepeda. Di toko sepeda, park sepeda semuanya. Jam 5 sore dia tutup toko, naik sepeda ke bukit. Naik sepeda ke bukit, dia punya gubuk, dia ngerakit pesawat terbang di sana. Pagi-pagi jam 5, jam 6 itu dia terbang pesawatnya. Cuma jatuh berubah, udah jatuh ya udah, dia buka toko lagi. Kayak gitu tiap hari, Senin sampai Senin lagi. Bayangin perjuangannya ya. Jadi ya ini versusnya, ini nggak punya duit versus duit nggak terbatas. Ini ekstrim sih, sengaja ambil contoh yang ekstrim. Terus mereka berdua itu cuma lulusan SMA. Satunya dia punya semua profesor di seluruh dunia. Ini with all due respect ke kita yang di akademis ya, bukan masalah saya pengen ngembangin, oh nggak usah kuliah lah gitu. Ini aja SMA bisa nemuin, bukan itu topiknya. Tapi lebih karena bahwa saya pengen bandingin bahwa dua grup ini, satu punya berbagai akses akademis, satu nggak punya apa-apa. Kira-kira itu. Ya kan, satu bisa akses semua riset, bisa akses semua profesor, dinanya semua, satu nggak punya apa-apa, internet juga belum ada kan zaman itu. Ya kan. Terus market nggak ada yang tahu mereka gitu, jadi intinya ya nggak ada yang nggak tahu. Mereka baru ketahuan pernah nerbangin pesawat terbang 2 hari setelah mereka nerbangin. Dari contoh ini kita bisa lihat dalam kondisi yang paling ekstrim, pertanyaannya adalah kenapa sih kok malah si Wright Brothers yang malah menemukan? Ya kan, kita nggak pernah dengar Samuel ini. Ternyata as simple as bahwa yang paling berbeda di antara mereka berdua adalah why-nya. Why-nya mereka mungkin agak mirip hasil akhirnya, tapi why-nya beda banget. Si Samuel dari awal why-nya jelas bahwa dia pengen kaya dan terkenal. Simple. Bahkan itu sebenarnya lebih ke what, bukan why. Karena personal banget buat dia gitu. Si Wright Brother, why-nya simple banget. Dia cuma pengen berkontribusi untuk bisa membuat kehidupan orang lebih bahagia karena dia bisa berhasil mentransportasikan orang via udara. Kebetulan dia bikin pesawat, bukan jetpack. Nangkep ya? Pesawat itu result gitu, bukan tujuan. Dia dari awal nggak pengen bikin pesawat, dia cuma pengen pindahin orang dari udara. Si satunya lagi dia pengen bikin sesuatu yang nerbangin orang supaya dia kaya, supaya dia terkenal. Bukan maksudnya kita harus sosial, bukan itu. Tapi maksudnya ada perbedaan kekuatan yang sangat jelas di antara why mereka berdua, dan why ini nggak ketemu. Buktinya apa? Ketika terdengar kabar bahwa Wright Brother berhasil, apa yang dilakukan sama Langley? Kalau si Samuel ini adalah orang yang punya visi sama, dia tinggal datengin terus bilang, selamat, kamu berhasil nemukan pesawat terbang, gila, gue riset sama profesor sebanyak, nggak bisa, lu malah bisa cuy, jago banget gitu kan. Ya udah sini, lu masuk ke tim gua, kita bareng-bareng kita nemuin pesawat. Itu kalau visinya sama, visi saya adalah kayak gini. Oh iya, visinya sama, ayo kita kerjain bareng. Itu kalau visinya sama kan. Jadi dia nggak gitu, begitu dia tahu, Samuel tahu, bangun-bangun dia tahu apa yang dia lakukan, dia langsung ke hotel, undang semua pers, terus dia mundurin diri. Udah simpel itu. Dia undur diri, ya udah. Karena apa? Karena udah ada yang nemuin, dia nggak bakal terkenal, dia nggak bakal kaya.